Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Nurul Ajijah, Auliadinul Holis, Galih Dwi Sugiarto, dan saya sendiri Rizky Hikmatullah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang filsafat. Nah, filsafat adalah usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Filsafat berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang asal, mula, dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan kehidupannya. Filsafat berusaha untuk menyatukan hasil-hasil ilmu dan pemahaman tentang moral, etika, dan agama. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan jasmani olahraga adalah usaha untuk memahami atau mengerti dunia pendidikan jasmani dan olahraga beserta makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Hasbullah Bakri, beliau mengemukakan bahwa filsafat adalah sejenis pengetahuan yang menyelidiki segalanya dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai oleh akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan sarana pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dapat berupa 1. Permainan, yang kedua olahraga, ketiga aktivitas petualangan maupun rekreasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak atau movement. Gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama gerak lokomotor, kedua gerak non-lokomotor, yang ketiga gerak manipulatif. Nah, gerak yang pertama yaitu gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang gerak aktivitas tubuh yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya berjalan, berlari, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gerak non-lokomotor, yaitu aktivitas gerak tubuh yang tidak berpindah tempat. Contohnya menarik, mendorong, dan lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir yaitu gerak manipulatif, adalah aktivitas gerak yang membutuhkan anggota bagian tubuh lainnya. Contohnya memukul, melempar, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lainnya. Akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Rizky Hikmatullah. Pendidikan jasmani menurut para ahli. Siedentop 1990 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani yang menekankan pada kebugaran jasmani, penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan sosial. Menurut West dan Basser 1995
menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja manusia dan peningkatan perkembangan manusia melalui media aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani tidak hanya fokus pada pengembangan jasmani semata, tetapi juga meliputi pengembangan kebugaran jasmani, kesejahteraan hidup, pengetahuan, dan nilai-nilai. Menurut Sandra Cronin dan Van Fleur 2007 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah penanaman pengetahuan formal dan nilai-nilai melalui aktivitas fisik. Cakupan dari pendidikan jasmani tidak hanya tentang aktivitas fisik tetapi lebih luas, mencakup pengembangan dan perawatan tubuh, kebersihan tubuh, perkembangan otot rangka, dan perkembangan sosial. Menurut Crotty dan Basser 2007 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas gerak yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan dan pembentukan watak, serta nilai-nilai dan sikap sosial. Menurut Crick 2010 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah proses belajar melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan fisik, sosial, nilai moral, kesehatan, kerohanian, dan kemampuan intelektual. Menurut Ulbricht 2017 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah pendidikan yang direncanakan dan dirancang untuk mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku aktif yang sehat, sportivitas, kemandirian, dan kecerdasan emosional. Menurut Nash 1948 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu fase dari pendidikan keseluruhan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajijah, NPM 2085210025. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Aulia Dinul Holis. Menurut Nixon dan Jewett pada tahun 1980 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah satu fase dari proses pendidikan keseluruhannya yang peduli terhadap perkembangan dan penggunaan kemampuan gerak individu yang sifatnya sukarela serta bermakna dan terhadap reaksi yang langsung berhubungan dengan mental, emosional, dan sosial. Menurut Frost tahun 1975 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan keseluruhan yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan individu melalui aktivitas gerak manusia. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan peserta didik pada aspek kebugaran jasmani, aspek keterampilan gerak atau psikomotor, kognitif, afektif, serta sosial dan emosional. Tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama, aspek kebugaran. Meningkatkan kebugaran jasmani dengan mengikuti pendidikan jasmani minimal 3 kali seminggu. Dapat memperoleh mengukur kondisi kebugarannya, mampu mendesain program kebugaran jasmani secara pribadi, mampu melakukan aktivitas jasmani secara rutin dan sepanjang hayat. Yang kedua, aspek keterampilan. Mampu bergerak berdasarkan konsep pemahaman tubuh, ruang, dan arah. Mampu melakukan gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Mampu melakukan gerak koordinasi dari gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif secara individu maupun bersama-sama. Mampu melakukan bentuk-bentuk aktivitas. Nama saya Gali, saya akan melanjutkan dari Nurul. Aspek kognitif.
maupun mengiritasi keuntungan melakukan aktivitas jasmani jika dilakukan secara rutin, mampu mengenal faktor-faktor keselamatan ketika melakukan aktivitas jasmani yang rutin dan mengenal resiko ketika aktivitas jasmani ditinggalkan, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip untuk mengembangkan keterampilan gerak, memahami bahwa kesehatan dipengaruhi oleh kondisi fisik yang bugar. Fungsi filsafat pendidikan jasmani olahraga. 1. Mengungkapkan dengan jelas nilai-nilai dari pendidikan jasmani dan olahraga. 2. Menghasilkan peningkatan praktik profesional penting pada pendidikan profesional menurut untuk menjadi profesional dan membantu guru menjadi lebih dekat dengan sesama profesi. Makna pendidikan jasmani menurut Lutan 2001 halaman 20 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani selain untuk proses pengajaran semata juga mempunyai makna yang sangat dalam. Pendidikan jasmani bukan hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran semata, tetapi bagaimana pendidikan jasmani dilaksanakan dengan melatih keterampilan dengan baik, keterampilan gerak bagi anak. Kesimpulan, pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya bukan hanya mata pelajaran pelengkap yang ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk, tetapi pendidikan jasmani adalah bagian penting dari pendidikan. Selain itu, jika diarahkan dan dibina dengan baik, anak-anak akan mengembangkan keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu senggang, terlibat dalam aktivitas yang kondusif untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara sosial dan menyumbang pada kesehatan fisik dan mentalnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.